Mesir, Jakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, semua mahal. Kita tukar pakai rupiah ataupun rial saja guys. Di sini Madinah mata uang rial ataupun mata uang rupiah saja guys yang diterima. Do you take Singapore dollars? No. Why? Rupiah, Jokowi? Yes? Yes. Berapa? 50.000 Jokowi, rupiah halal, mari murah bagus. Kita beli uang 10.000 bisa. 10.000. Warna pink boleh? Boleh? Di sana sini. Ya. Ini. Ini 5. Bayangkan kamu sedang berkunjung ke Makkah setelah menjalani umrah dan ingin membeli cenderamata untuk keluarga di tanah air. Ketika membuka dompet, kamu mengambil uang rupiah dan sang penjual di sana tersenyum seraya mengatakan, "Ya, uang Indonesia." Rasanya pasti sangat membanggakan, bukan? Namun, di sisi lain, tetangga kita dari Malaysia justru menghadapi situasi yang berbeda. Ringgit mereka nampaknya tidak menarik perhatian, tidak dicari. Bahkan seringkali ditolak di berbagai lokasi di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Ini bukan hanya sekedar cerita di toko souvenir, melainkan mencerminkan perubahan besar dalam persepsi global terhadap nilai mata uang negara-negara Asia Tenggara. Dulu, banyak yang beranggapan bahwa ringgit Malaysia lebih kukuh dan stabil dibanding rupiah. Cerita lama ini pernah membuat banyak orang Indonesia merasa rendah diri. Namun, keadaan kini telah berubah. Rupiah semakin dicari dan diterima di pusat-pusat ekonomi di Timur Tengah. Hal ini semakin jelas terlihat saat musim haji tahun 2024. Data dari beberapa penyedia layanan penukaran uang besar di Arab Saudi menunjukkan kenaikan permintaan untuk menukar rupiah sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, beberapa toko besar di Makkah dan Madinah sudah mencantumkan harga dalam rupiah. Ini adalah pengakuan yang tidak resmi tetapi sangat bernilai. Sebaliknya, ringgit Malaysia sering dianggap tidak memiliki nilai yang baik untuk ditukarkan di banyak tempat. Bahkan, beberapa penyedia layanan penukaran uang memilih tidak menyediakan stok ringgit karena dianggap kurang diminati dan tidak liquid untuk para jemaah dari Malaysia. Di sisi lain, meskipun Malaysia memiliki infrastruktur dan kedekatan budaya Islam yang kuat, mereka kini menghadapi masalah kepercayaan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. Ringgit terus mengalami pelemahan dan tindakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak konsisten membuat para investor, termasuk dari Timur Tengah, merasa ragu. Di tingkat masyarakat, menurunnya jumlah jemaah haji dan umrah dari Malaysia karena berbagai faktor biaya juga langsung mempengaruhi eksistensi ringgit di pasar uang lokal Arab Saudi. Siapa sangka uang rupiah yang dibawa dari Indonesia ternyata sangat diminati di negara Arab, terutama di wilayah Makkah dan Madinah. Sementara itu, banyak warga Malaysia terkejut karena ringgit, mata uang negeri mereka, justru tidak diterima di tempat tersebut. Padahal, rupiah seringkali diterima di banyak toko dan pasar tradisional di Arab Saudi. Ini semua karena tingginya jumlah jemaah umrah dan haji asal Indonesia yang datang ke Tanah Suci setiap tahun. Dengan jumlah jemaah yang mencapai jutaan, banyak pedagang Arab yang lebih memilih untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran. Mereka bahkan telah mengenali nilai tukarnya. Namun, berbeda dengan ringgit Malaysia yang jarang diterima di sini. Salah satu penyebabnya adalah jumlah jemaah dari Malaysia yang jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Oleh karenanya, para pedagang Arab kurang familiar dengan mata uang ini. Coba bayangkan, setiap tahun Indonesia mengirimkan lebih dari 200.000 jemaah haji dan jutaan jemaah umrah ke Arab Saudi. Sementara itu, jumlah jemaah dari Malaysia hanya sekitar 30.000 orang. Dengan perbedaan yang jauh ini, tentunya wajar jika rupiah jauh lebih populer dibandingkan ringgit di sini. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Tentu saja berdampak positif. Pengakuan yang tidak langsung terhadap rupiah di pasar global, khususnya di Arab Saudi, dapat menjadi langkah awal untuk memperluas peran rupiah dalam perdagangan antar negara. Ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi ekonomi bilateral sekaligus membuka kesempatan untuk merancang sistem pembayaran internasional yang lebih mandiri, termasuk melalui inisiatif seperti QRIS antar negara yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, Malaysia harus menghadapi tantangan baru dalam hal diplomasi ekonomi dan keuangan yang mungkin akan memaksa mereka meninjau kembali strategi moneter dan hubungan internasional mereka. Ada dua kemungkinan besar yang dapat terjadi ke depan. Pertama, jika tren ini berlanjut,
Indonesia bisa menjadi pelopor di kawasan dalam diplomasi mata uang dan menjadi acuan baru bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kedua, Malaysia mungkin merasa terdorong untuk melakukan reformasi struktural di sektor keuangan, serta memperkuat kolaborasi regional agar ringgit bisa kembali diperhitungkan. Namun, itu akan memakan waktu. Indonesia sudah berada selangkah lebih maju, dan perkembangan ini kini sedang menjadi perhatian dunia. Akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang penting. Kepercayaan terhadap suatu mata uang mencerminkan keyakinan dunia terhadap negara tersebut. Saat ini, Indonesia sedang merasakan hasil dari kerja keras selama 10 tahun terakhir untuk menjaga stabilitas, meningkatkan konektivitas, dan memperluas pengaruh dengan cara yang damai dan progresif. Bagi kamu yang selama ini merasa ragu atau kurang percaya diri karena nilai tukar rupiah, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk merubah pandangan. Dunia sedang mengalami perubahan dan posisi Indonesia di kancah internasional juga sedang berubah. Kita tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi mulai mengambil peran penting di arena ekonomi global. Jika kamu merasa video ini penting untuk disebarkan kepada lebih banyak orang, ayo bantu sebarkan. Karena kebanggaan terhadap rupiah adalah bagian dari semangat kita untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri dan dihormati di dunia internasional. Conspitalks merangkum penjelasan mengapa rupiah kadang bisa laku di Arab Saudi 1. Banyaknya WNI yang datang untuk haji dan umrah. Indonesia adalah negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, ratusan ribu jemaah Indonesia datang ke Mekkah dan Madinah. Akibatnya, banyak pedagang dan money changer di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang terbiasa dengan mata uang rupiah. 2. Tersedianya penukaran uang rupiah di money changer lokal. Di kota-kota suci seperti Mekkah dan Madinah, money changer lokal menerima dan menukar rupiah ke rial karena permintaan tinggi dari jemaah Indonesia. Bahkan, beberapa toko mau menerima pembayaran langsung dengan rupiah karena sudah memahami nilai tukarnya dan yakin bisa menukarnya kembali. 3. Adanya toko-toko yang melayani khusus jemaah Indonesia. Banyak pedagang di kawasan sekitar hotel dan masjid yang secara khusus melayani konsumen Indonesia. Mereka tahu bahwa tidak semua jemaah langsung menukar uang di awal, jadi mereka fleksibel dalam menerima rupiah, terutama untuk transaksi kecil. Faktor ekonomi dan bisnis. Menerima rupiah bisa menarik lebih banyak pelanggan Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Ada toko yang sengaja memasang tulisan, diterima rupiah untuk memudahkan dan menarik jemaah. Koneksi dengan tenaga kerja Indonesia, TKI. Banyak TKI bekerja di Arab Saudi dan mereka mengirim atau menggunakan rupiah dalam transaksi informal, terutama di komunitas Indonesia di sana. Catatan penting, rupiah bukan alat pembayaran sah di Arab Saudi. Penggunaan rupiah terbatas pada lingkungan informal, seperti toko atau pedagang yang sering melayani orang Indonesia. Untuk transaksi resmi, hotel, restoran besar, supermarket, tetap harus menggunakan rial.